Yang semoga dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan anugerah tak terhingga kepada kita hingga kita dapat bersua bersama setelah melaksanakan kewajiban berupa salat maghrib berjamaah, dan kita isi kesempatan yang Allah berikan hingga isya nanti di tempat mulia ini untuk bersama-sama mengkaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala iringkan kepada kita rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan pula pertemuan ini tidak hanya sebatas pertemuan dalam kehidupan dunia, tapi pertemuan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya secara bersama-sama. Salawat bering salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan yang singkat ini kita ingin genapkan dan lengkapkan kajian tentang fikih faraid, di mana pertemuan ini insyaallah akan menyempurnakan pembahasan orang yang hilang. Sebab setahu saya dan saya ingat saya pernah saya sampaikan sebagai selingan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, barangkali di tahun 2023-an. Tetapi ada yang belum lengkap, dan kita di pertemuan ini insyaallah akan sampaikan dari kitab yang ditulis oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni berkaitan dengan orang yang hilang. Orang yang hilang itu dalam bahasa Arabnya disebut al-mafqud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalu nafqidu su'al malik. Berasal dari kata-kata faqada. Kalau orang Arab mengatakan faqadtu syai'a idza adimtuhu, aku kehilangan sesuatu kalau sesuatu itu sedang tidak ada di hadapanku atau di sekitarku. Di mana Allah juga mengatakan qalu nafqidu su'al malik. Mereka mengatakan kami kehilangan piala raja. Berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam kala itu. Dan orang yang hilang kalau kita definisikan secara istilah syar'inya adalah al-ghaibul ladzi qata'a khabaruh, orang yang tidak diketahui kabarnya, tidak diketahui rimbanya, tidak diketahui keadaannya dan juga tempatnya berada. Apakah ia masih hidup atau bahkan sudah tiada, sudah meninggal dunia. Ini definisi orang yang hilang. Dan hukum orang yang hilang, para fuqaha memberikan penjelasan beberapa hal tentang orang yang hilang ini. Kalau ada seseorang yang hilang atau menghilang, fala tuzawwaj imra'atuh, maka istrinya untuk sementara tidak boleh dinikahi atau dinikahkan. Wala yuras maluh, harta yang ditinggalkan juga tidak boleh sementara diwariskan atau dipindahkan dan dibagi-bagikan. Wala yutasarraf fi istihqaqihi ila an yu'lam haluh, dan hak-hak yang menjadi miliknya, apapun yang menjadi haknya,
itu tidak boleh sementara waktu dialihkan dan dibelanjakan sampai benar-benar diketahui keadaan orang yang hilang itu. Kalau mati berarti istrinya sesudah itu kemudian menjalani masa iddah, ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari, baru setelah habis masa iddahnya boleh untuk dinikahi atau dinikahkan. Harta yang ditinggalkan pun kalau yang hilang tadi dinyatakan dan diketahui meninggal, maka hartanya yang ditinggalkan boleh untuk dibagikan setelah itu. Yang jelas bahwa apa yang ditinggalkan sementara waktu belum boleh untuk dipindah tangankan kecuali setelah betul-betul diketahui ia wafat. Kalau hilang tapi masih hidup, maka harta yang ditinggalkan jelas tidak boleh untuk dibagikan dan diwariskan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, karena harta itu bisa diwariskan kala sudah ditinggal wafat oleh pemiliknya. Sedangkan pemiliknya sekalipun statusnya masih hilang, tetapi belum diketahui matinya. Masih mungkin hidup, maka untuk sementara hartanya belum bisa diwariskan dan istrinya pun belum boleh untuk dinikahi atau dinikahkan. Sebab kalau pada akhirnya belum jelas yang hilang itu mati, lalu karena begitu lamanya ia hilang, tidak diketahui kabarnya, dan ada kisah juga berkaitan dengan Farukh. Ini hidup di masa Bani Umayyah dan sering diutus sebagai mujahid perang kemana-mana. Farukh ini bukan kemudian hilang, tetapi meninggalkan istrinya cukup lama, 27 tahun atau 30-an tahun. Istrinya ketika ditinggalkan itu kondisinya sedang hamil, anak dari Farukh ini. Ditinggal kala istrinya sedang hamil dan dititipi uang 30 dinar. 30.000 dinar. Uang yang cukup banyak, sekarung lah kira-kira begitu. Dan 30.000 dinar ini, wallah alam bisawab hitungannya berapa, ada kemungkinan miliaran. Bisa 30-an miliar barangkali, wallah alam bisawab. Ala kulli hal perlu dihitung lagi, bahwa ditinggali uang sebanyak 30.000 dinar dalam karungnya, dan kemudian ia pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil selama kurang lebih 27 atau 30 tahun. Tidak ada kabarnya. Ditinggalkan. Setelah itu kemudian dia pulang. Tadinya ketika meninggalkan kota Madinah, kala itu masih sepi kampungnya. Belum banyak bangunan mewah, megah dan seterusnya. Hingga ketika pulang, nampak banyak bangunan. Hingga kemudian ia merasa asing mana rumahnya. Dan kemudian setelah mengetahui rumahnya, ia masuk rumahnya. Hingga didapati di dalam rumah itu, ketika ia masuk ke rumahnya, dia menunggang kuda dengan tombak di tangannya. Dan kemudian dia gedorkan pintu dengan lembingnya. Dobrak kira-kira buka pintu dan seterusnya. Hingga pada akhirnya keluarlah seorang pemuda. Pemuda ini berkata, "Wahai musuh Allah, kamu hendak menyerang rumahku." Kata Farukh, "Wahai musuh Allah, kamu telah masuk ke rumahku yang dulu." Kira-kira begitu. Akhirnya gulatlah mereka dua di halaman dan teras rumah. Gulat sampai lama dan orang-orang pada datang ngerumuni. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada kejadian apa dan seterusnya. Kira-kira demikian. Hingga pada akhirnya keluarlah seorang wanita paruh baya dari dalam rumah dan kemudian melihat apa yang sedang terjadi. Karena begitu ramainya, ribut, kira-kira begitu. Berantem mereka dua. Karena tadi meninggalkan istrinya cukup lama. Enggak hilang, ini diutus memang oleh pemerintahan Islam untuk berjihad. Ini Farukh. Hingga kemudian ketika wanita
Parubaya keluar dari rumahnya dan kemudian menengok apa yang sedang terjadi dan kemudian mengerti bahwa yang datang adalah suaminya yang dulu Faruh, maka wanita muda ini, wanita Parubaya ini mengatakan, wahai Faruh suamiku, sudah berhenti. Kira-kira gitu kalau dalam bahasa kita. Itu anakmu. Pemuda yang tadi sudah 27 tahun karena memang meninggalkannya saat istrinya hamil. Dan sudah sekarang 27 tahun. Jadi pemuda yang gagah. Anaknya diajak berantem. Gulat kira-kira gitu. Karena saking lamanya ditinggal. Tidak tahu kabar beritanya. Hingga akhirnya setelah diketahui. Dan pada akhirnya ini Faruh masuk ke dalam rumah. Dan kemudian mereka berjengkrama antara anak dan ayah. Abi kemana selama ini dan seterusnya kalau dalam bahasa kita. Kira-kira begitulah mereka bercengkrama hingga pada akhirnya Faruh ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, mana uang 1 karung yang dulu kutitipkan kepadamu? 30.000 dinar. Istrinya menjawab, sudah kukubur. Dan beberapa hari lagi engkau akan melihat, aku akan mengeluarkannya beberapa hari lagi. Sedang kukubur sekarang dan dalam beberapa hari akan aku keluarkan. Maka kemudian, ini sedikit kisah, ikhwan sekalian, saya menyimpang dari kasus hilang tadi. Ini tidak hilang, tapi memang meninggalkan lama, tidak diketahui beritanya. Ikhwan sekalian, hingga akhirnya pada kisah ini, ketika kemudian aku akan keluarkan dalam beberapa hari. Salatlah di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Ketika kemudian Faruh salat di Masjid Nabawi, dilihat banyak kajian setelah salat subuh. Banyak kajian. Hingga ternyata dilihat ada satu majlis yang luar biasa dikerumuni oleh para ulama. Termasuk Imam Malik bin Anas. Berguru kepada seorang Rabi'ah Ibnu Abdurrahman Faruh. Anaknya Faruh tadi. Namanya Rabi'ah. Gurunya Imam Malik dan beberapa ulama madhab. Banyak dikerumuni dan belajar semuanya kepada putranya Faruh tadi. Yani Rabi'ah. Hingga pada akhirnya aku akan keluarkan. Dan benar. Ini Faruh akhirnya ikut bermajlis, dilihat nampak siapa itu yang sedang berbicara, kenapa semua ulama-ulama mazhab termasuk Anas bin Malik dikenali oleh Faruh. Siapa yang sedang Anda berguru kepada siapa dan seterusnya. Hingga akhirnya dia berpulang kepada istrinya, itulah anakmu. 30.000 dinar kuhabiskan untuk biayai kuliah atau berpendidikan ini Rabi'ah. Kira-kira. Habis kira-kira. Makanya ikhwan sekalian, ada beberapa kisah, hikmah yang bisa diambil dalam kisah ini tentunya yang berkaitan dengan tema bahwa meninggalkan cukup lama tanpa ada berita, pulang-pulang anaknya sudah dewasa, 27 tahun lamanya ditinggalkan. Hikmah lain bahwa biaya pendidikan itu memang tidak murah. 30.000 dinar dikubur dan kemudian jadilah seorang gurunya Imam Malik, salah satunya adalah Rabi'ah ini. Dan ini para wanita Parubaya akhirnya katakan kepada suami, wahai suamiku, engkau mau pilih 30.000 dinar yang dulu atau mau milih anakmu yang sekarang? Kira-kira. Faruh menjawab, saya pilih yang anak yang sekarang, yang sudah jadi alim besar. Kira-kira. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada pembahasan kita bahwa orang yang hilang ini memang betul-betul tidak diketahui beritanya, tidak diketahui tempatnya apakah sudah mati atau masih hidup. Nah, ini berkaitan dengan tema yang kita bahas. Tapi Faruh tadi enggak kemudian hartanya diwariskan, enggak. Dia digunakan, titipannya digunakan untuk membiayai anaknya oleh istrinya yang ditinggalkan selama 27 tahun. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini
orang yang hilang itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan orang yang hilang itu sebagai pewaris kalau dinyatakan sudah meninggal. Berarti dia pewaris, harta yang ditinggalkan bisa diwariskan. Karena pewaris itu adalah orang yang punya harta dan dia sudah meninggal. Maka orang yang hilang, kalau sudah dinyatakan dia mati, maka dia sebagai pewaris. Berarti orang yang hilang bisa sebagai pewaris, bisa sebagai ahli waris. Ada kemungkinan orang yang hilang itu nanti sebagai ahli waris. Dan ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris yang wafat. Ahli waris. Orang hilang bisa memungkinkan sekali sebagai ahli waris. Yang jelas orang hilang ini ada dua kemungkinan. Pewaris dia atau mungkin sebagai ahli waris. Dan dalam hal ini kawan sekalian. Bahwa para fuqaha imam madhab berselisih pendapat berkaitan dengan menentukan batas waktu orang yang hilang itu. Tapi semua pada akhirnya bersepakat untuk menyatakan dan mensepakati bahwa keputusan seorang yang hilang itu dinyatakan statusnya hidup atau mati adalah berdasarkan keputusan dan vonis hakim. Kalau hakim memutuskan si fulan yang sudah meninggalkanmu, wahai seorang istri, sekian lama, dia masih hidup tinggal di sana. Kalau kemudian hakim memutuskan dia sudah dianggap mati, maka barulah istri tersebut menjalani masa iddah sejak hari dinyatakan suaminya wafat oleh pengadilan atau hakim. Kemudian menjalani masa iddah, setelah masa iddah bisa menikah lagi. Demikian pula harta yang ditinggalkan pun bisa diwariskan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan kepada seorang wanita yang suaminya hilang. Karena hilang itu Bapak Ibu sekalian, hilang itu dalam beberapa kemungkinan ada yang memang kepastiannya adalah hilang. Seperti seorang maju ke medan perang, kemungkinan besarnya hilang. Hilangnya bisa ditawan, karena memang juga bagian dari kaitan ini adalah asir, tawanan. Maka nanti kalau sempat kita bahas asir atau tawanan, kalau tidak berarti cukup mafkud terlebih dahulu. Karena nampaknya yang dibuat player adalah mafkud dan tawanan. Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan kepada seorang yang suaminya hilang, hiya imra'atun ubtuliyat faltasbir. Dia ini adalah seorang wanita yang sedang diuji oleh Allah, maka hendaknya dia bersabar atas suaminya yang hilang. Hilang entah di medan perang, tawan, pokoknya tidak diketahui setelah itu. Sama-sama berperang, taunya semua pasukan sudah kembali istirahat, si fulan tidak ada. Mati apa tidak ditelusuri, tidak ada. Kemana? Tidak ketahuan. Tidak diketahui beritanya. Bisa jadi ditawan oleh musuh dan seterusnya. Maka pada akhirnya, la tungkah hatta ya'tiha yakinu mautihi. Kata Imam Ali atau sahabat Ali, seorang wanita yang hilang suaminya tidak boleh dinikahi sampai betul-betul yakin suaminya tersebut dinyatakan wafat. Maka para fuqaha, imam madhab berselisih pendapat terkait dengan batasan orang hilang untuk ditunggu. Ahli waris lain sudah kepingin hartanya dibagikan. Dia ini termasuk yang ahli waris orang hilang ini. Atau sebagai pewaris. Kalau sebagai pewaris hartanya bisa diwariskan, mungkin anak-anaknya, ada istrinya. Kalau ternyata masih hidup belum boleh diwariskan, tapi salah satu dari yang keluarganya ada yang wafat, misalkan ayahnya dari anak yang hilang wafat. Anak yang hilang kan sebagai salah satu ahli waris, tapi kan tidak diketahui di mana dia. Dan dia sebagai anak ada hubungan darah, dia layaknya mendapatkan. Tapi berapa haknya dan itu nanti berpengaruh kepada ahli waris lain masalahnya.
Bisa jadi nanti dengan adanya anak yang hilang itu, semua ahli waris yang ada tidak langsung mendapatkan pembagian waris karena nunggu kejelasan yang hilang datang atau pulang. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka para fuqaha berselisih pendapat terkait dengan batasan waktu menunggu untuk orang yang hilang tadi. Dalam pandangan madhab Hanafi, ya'tabiruna mauta aqranihi alladhina hum fi baladih. Bahwa masa menunggu orang yang hilang itu adalah dilihat dari teman-teman sebayanya yang ada di kampung halaman dia tinggal. Kalau teman-teman sebayanya, seusianya, itu semua yang di kampung sudah mati, berarti dipastikan yang hilang pun sudah mati. Kira-kira begitu. Jadi ngelihat teman-teman sebayanya. Ini dalam pandangan madhab Hanafi. فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ عِنْدَ ذَلِكَ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ. Kalau semua teman-temannya di kampungnya itu memang sudah tiada, sudah wafat semuanya kebanyakan, atau semua atau kebanyakan, maka bisa dipastikan yang hilang pun sudah termasuk yang sama-sama wafat. Karena usianya sama. Kira-kira gitu. Dan dalam madhab Hanafi juga selain ada pernyataan demikian, mereka membatasi hitungan usia dengan usia 90 tahun. Kalau hilang usia dari lahirnya itu 90 tahun, itu sudah pasti sudah nggak ada. Kira-kira. Karena apa? Jarang ada umat Nabi Muhammad yang usianya sampai 90 tahun. Ya, sekalipun ada, tapi sedikit. Yang jelas, kata Nabi dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Bahwa umur umatku antara 60 dan 70. Makanya dalam pandangan madhab Hanafi, dinyatakan demikian. 90 tahun itu sudah dianggap tiada. Dalam pandangan madhab Maliki, bahwa masa menunggunya adalah dari sejak lahir dihitung 70 tahun. Berdasarkan riwayat dari Nabi tadi, bahwa umur umatku antara 60 dan 70. Maka kalau lewat dari 70, pasti sudah tiada. Dia meninggalkan harta, harta bisa diwariskan. Kalau dia sebagai ahli waris, maka berarti kalau dia sudah dianggap tiada, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Demikian pula seorang istri dalam pandangan madhab Maliki. Seorang istri kalau suaminya hilang, maka ia bisa mengadukan perkaranya kepada hakim. Dan hakim nanti yang mencari informasi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan dan dugaan-dugaan di mana keberadaan suami dari perempuan tersebut hilang. Dengan berbagai sarana barangkali bisa ditemukan dan bisa diketahui kabarnya apakah memang sudah tiada atau masih hidup. Kalau ternyata sulit untuk menemukan berita-berita, informasi tentang suami yang hilang, menemukan jalan buntu untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan suaminya. Entah suaminya ini masih hidup dan kawin lagi atau sudah tiada. Pokoknya tidak diketahui, jalannya buntu pokoknya. Maka dalam hal ini, seorang istri diputuskan oleh hakim untuk menunggu selama 4 tahun. Setelah menunggu 4 tahun, nanti ada keputusan hakim berikutnya. Sudah, kamu menjalani masa iddah, baru setelah itu, kalau kamu mau kawin, silakan kawin lagi. Kira-kira begitu. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Sedang dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, batasannya sama sebagaimana dalam pandangan mazhab Hanafi, yaitu 90 tahun. Dan juga dilihat dari teman-teman seusianya di kampung halamannya. Kalau sudah tiada semua, maka yang hilang pun dianggap telah tiada. Tetapi
lagi-lagi dalam mazhab Syafi'iyah juga menetapkan akan lebih kuat kalau segala keputusan itu disampaikan kepada hakim dan nanti ijtihadnya, keputusannya hakim dan vonisnya hakim yang memastikan tentang orang yang hilang itu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, sedang dalam mazhab Hambali dibedakan begini. Dibedakannya kalau orang yang hilang itu dimungkinkan pasti meninggal. Ada kondisi-kondisi yang memang membuat seorang kemungkinan besarnya meninggal. Seperti apa? Maju ke medan perang, barisan depan. Ada kemungkinan kalau hilang, kemungkinan besarnya apa? Mati. Atau menjalani atau melakukan safar dengan pesawat atau kapal laut. Sebagian selamat dan sebagian lagi tenggelam atau jatuh pesawat, pokoknya kecelakaan. Hingga dimungkinkan sekali ada daftar-daftar nama yang belum diketahui keberadaan. Yang selamat sudah sekian nama-namanya tersebut, yang lain lagi belum diketahui, hilang statusnya. Ada kemungkinan besar dia termasuk yang tenggelam di laut misalnya. Nah ini dibedakan demikian dalam mazhab Hambali. Ada kondisi yang memungkinkan sekali orang hilang itu dipastikannya mati. Ada yang kondisi nanti dipastikannya tidak mati. Seperti apa? Seperti melancong, wisata, atau bertolabul ilmi. Yang jelas safar biasa. Bukan menghadapi kematian seperti maju ke medan perang. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Andaikan harus menunggu, maka menunggunya pun 90 tahun dari sejak ia dilahirkan. Dan lebih utamanya adalah diserahkan kepada keputusan dan vonis hakim. Kalau seorang istri ingin mengetahui kejelasan suaminya yang sudah meninggalkannya lama, apakah masih hidup atau sudah tiada, ia bisa datang kepada hakim minta kejelasan. Sebab boleh jadi dia tak sabar, menunggu lama, nggak ada nafkah dari suaminya yang sampai kepadanya. Dia bisa menuntut dan mengajukan cerai atau gugat cerai kepada hakim. Karena boleh jadi dia pun tak sanggup menjalani kehidupan sendirian tanpa seorang suami yang memberikan nafkah kepadanya. Dia boleh jadi ingin punya suami sebagaimana yang lain. Maka dia bisa mengajukan kepada hakim. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hal ini orang yang hilang ketika statusnya itu sebagai ahli waris. Kalau tadi sebagai pewaris jelas harus ada keputusan dari hakim di mana si fulan mati. Dengan vonis mati oleh hakim, maka harta yang ditinggalkan boleh diwariskan. Istri yang ditinggalkan, kalau ada yang ingin menikahinya atau ada yang menikahkan, pun boleh untuk dinikahkan setelah menjalani masa iddahnya. Kalau statusnya sebagai ahli waris, nah di sini ya kawan sekalian, bagaimana model pewarisannya buat orang yang statusnya hilang dan tidak diketahui tadi? Maka dalam hal ini ada dua kondisi orang yang hilang. An yakunal mafkudu yahjubu ma'aman ma'ahu minal warathati hajma hirman. Orang yang hilang menjadi penghijab dan penghalang bagi ahli waris lain yang bersamanya dengan penghijaban yang betul-betul total. Sehingga tidak mungkin ahli waris dapat warisan dari mayit ketika anak yang hilang atau orang hilang itu masih dinyatakan hidup. Seperti begini contohnya. Kalau ada seorang wafat, meninggalkan satu saudara laki-laki kandung, satu saudara perempuan kandung,
dan anak laki-laki yang hilang. Izin berdiri supaya jelas. Pewarisan orang yang statusnya hilang. Sebagai contoh, Muslim wafat. Ahli warisnya tadi saudara laki kandung, saudara perempuan kandung, dan anak laki-laki hilang statusnya. Hilang. Belum diketahui. Di sini anak laki-laki yang hilang sebagai ahli waris, bukan sebagai pewaris. Kalau sebagai pewaris tadi sudah jelas, harus berdasarkan pernyataan hakim, vonis dia mati, harta yang ditinggalkan bisa diwariskan. Kalau status sebagai ahli waris, ini anaknya dari si muslim statusnya hilang. Laki-laki. Istri sudah lebih dulu wafat. Pokoknya tidak ada. Yang ahli waris tinggal ini 3 orang. Ini saudara laki-laki kandung, kakaknya si muslim. Ini saudara perempuan kandung, boleh jadi adik atau kakaknya si muslim. Perempuan tadi. Di sini anak yang hilang menjadi penghijab dan penghalang bagi ahli waris lain. Sehingga ahli waris lain tidak mungkin dapat warisan dari muslim ketika masih ada anak yang statusnya hilang ini. Ketika anak yang hilang ini masih hidup, ini tidak mungkin dapat. Maka kalau harta dari si muslim ini misal, berapa ikhwan sekalian? Misal 600 juta. Untuk diwariskan kepada 3 orang ini saudara laki-laki kandung, perempuan kandung, tidak bisa langsung mendapatkan 600 juta sampai ada kejelasan dan vonis hakim anak laki-lakinya si muslim yang hilang ditemukan hidup. Kalau ditemukannya hidup, maka 600 juta untuk anak laki-lakinya saja. Saudara laki-laki kandung dan perempuan kandung tidak berhak dapat. Karena tadi anak laki-lakinya sebagai ahli waris menjadi penghijab, penghalang ahli waris lain dengan pengharaman total. Tidak mungkin mereka dapat ketika masih ada ini yang hidup. Tapi ketika ini sudah hilang, dinyatakan mati, 600 juta untuk mereka 2 dengan ketentuan laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. 600 juta dibagi 3. Ini 200, ini 400. Ini semua bagian-bagian ini tidak mungkin mereka langsung dapat dari sini kecuali setelah jelas anaknya muslim yang hilang dinyatakan wafat. Kalau belum dinyatakan wafat 600 juta sementara ditangguhkan terlebih dahulu sampai betul-betul diketahui jelas. Kapan masa menunggunya? Tadi berdasarkan pendapat para mazhab tadi. Hitungannya kalau mau ngitung hitungan dilihat usia teman-teman di kampungnya. Kalau semuanya sudah mati, dia pun dianggap mati. Kalau masih hidup berarti hidup juga dia kira-kira gitu. Kalau mau hitungan umur 90 tahun, ada yang menyatakan 80, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 60. Para ulama berselisih pendapat. Tapi kalau mau jelas, lebih jelasnya, langsung kepada hakim. Nanti hakim berdasarkan ijtihadnya, dia yang memutuskan mati dia. Kami sudah cari informasi. Dia sudah dikatakan mati oleh orang-orang sana, misalkan. Kalau masih hidup, dia sudah punya istri lagi, misalkan. Nah, berarti 600 juta ini untuk dia. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ini pertama, kondisi di mana anak yang hilang menjadi penghijab ahli waris yang lain. Yang kedua, kondisi di mana anak atau orang yang hilang itu
itu tidak menghijab ahli waris lain, tapi orang yang hilang itu bersama ahli waris lain dalam mendapatkan harta warisan dari mayit. Jadi ikut bersama-sama, tapi tidak menjadi penghijab. Kalau kondisi pertama, menghijab ahli waris lain. Jadi nunggu kepastian dia. Datang pulang, berarti untuk dia. Datang hanya beritanya saja, mati kira-kira, berarti ahli waris lain yang berhak dapat. Kondisi kedua, dia bersama-sama ahli waris lain mendapatkan warisan. Nah ini seperti apa contohnya? Kalau ada seorang wafat meninggalkan suami. Berarti yang wafat ini istrinya. Meninggalkan suami. Lalu ada saudari perempuan kandung. Dan ada saudara laki-laki kandung hilang. 3 ahli waris. Ini kedua contoh. Dengan kondisi yang kedua pula. Muslimah. Kalau tadi muslim yang wafat. Ini perempuan sekarang. Ahli warisnya suami. Lalu ada saudara. Laki kandung. Ada saudara. Perempuan. Kandung. Nah, ini salah satunya hilang. Pokoknya mau yang laki, mau yang perempuan hilang, tidak masalah. Misal yang laki di sini yang hilang, ini saudara laki-laki kandungnya hilang. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ini saudara laki-laki kandung, hilang statusnya. Ini tidak menjadi penghijab bagi suaminya, tidak menghijab saudara perempuan kandung. Tapi ikut bersama-sama mendapatkan warisan dari si muslimah. Kalau hartanya si muslimah yang wafat ini misal 6 miliar. Misal. Suaminya dapat berapa dari 6 miliar? Dia bisa langsung dapat. Ini suaminya. Tanpa menunggu kejelasan yang hilang. Dia bisa langsung dapat. Berapa? Setengah. Setengah dari 6 miliar? 3 miliar. Kan masih sisa 3. 3 ini sebenarnya untuk berdua ini. Nanti yang laki-laki ini, yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Jadi di sini 2 miliar, sini 1 miliar. Halusnya begitu. Karena sisa 3. Dari 6 miliar dia ambil 3 miliar untuk suaminya, masih sisa 3. 3 ini untuk yang laki-laki 2 miliar, yang perempuan 1 miliar. Tapi yang 2 miliar untuk yang laki-laki ini, dia belum diketahui beritanya. Hidup atau sudah mati, kira-kira gitu. Nah di sini kawan sekalian, maka untuk yang perempuan ini bisa ngambil jatah 1 miliar terlebih dahulu. Adapun yang 2 miliar yang menjadi hak saudara laki-laki dari muslimah yang statusnya hilang, ditangguhkan sementara. Sampai kapan? Sampai nanti ada berita atau vonis dari hakim. Kalau ini hilang, dinyatakan mati, 2 miliar untuk saudari perempuan kandungnya. Berarti di sini 3 miliar, suaminya tetap berhak 3 miliar. Tidak ada tambahan buat dia. Tapi yang perempuan ini bisa berhak dapat tambahan 2 miliar dari yang hilang. Tapi kalau kemudian tidak mati, dia datang pulang, 2 miliar menjadi hak miliknya. Kira-kira gitu. Ini bagian dari gambaran pewarisan orang yang hilang sebagai pewaris ataupun ahli waris. Habis waktunya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak ada pertanyaan, tapi selesai sudah kajian tentang orang yang hilang sebagai pewaris atau ahli waris, dan contoh ahli waris dengan 2 kondisi ini contohnya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan dapat difahami. Insya Allah ini juga perkara yang mudah dan barangkali juga jarang ditemukan kasus seperti ini, orang hilang. Bagaimana pewarisan? Barangkali jarang ditemukan, tapi ada kalanya demikian, orang hilang, sanak keluarga atau dan lain sebagainya hilang. Dan bagaimana pewarisannya? Mudah-mudahan dapat difahami dan diingat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.